kursinya. Iya, ini masih kosong. Sama di sini masih kosong. Iya, boleh. Nah, ada satu lagi berarti Mas. Satu lagi. Loh, Oh, itu ada satu kosong lagi. agak. Oh, udah kan, ini ada enak. Oh, Sama sini lagi, balik. itu. Maklum anak ibu ya. Sekali lagi teman-teman boleh tepuk tangan dong untuk seluruh jajaran cast dan juga jajaran filmmakers. Kita tahu gimana serunya dan juga menariknya berarti produksi ini berkesannya untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Pak Ram, menarik saat film ini tadi Mas Anung sempat cerita dan pengen tanya ke Pak Ram sebagai produser, kenapa momen di 22 Mei mendatang dirasa tepat Pak untuk film Tuhan Izinkan Aku Berdosa diperlihatkan ke seluruh penonton Indonesia Pak? Silakan Pak Ram. Saya sebagai produser bertanggung jawab untuk memberikan pilihan-pilihan variatif, dan sejarah saya dengan Anung itu selalu membuat film-film yang betul-betul menjadi panutan, menjadi daya tarik tersendiri dari industri kita, khususnya dari Multivision. Mudah-mudahan Anda setelah lama menunggu launching trailer ini hari mendapatkan kesan yang positif tentang film ini. Tanggal 17 kita akan ketemu lagi untuk gala premier. Mudah-mudahan Anda semua siap dan memberikan masukan yang positif. Terima kasih Pak Ramujadi. Mas Anung, Mas, setelah melewati beberapa festival, terus kemudian juga special screening mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa, Mas. Ini gimana Mas, emang bagian dari strategi untuk dipertontonkan dari festival-festival, kemudian special screening dulu, baru ke teman-teman seluruh bioskop Indonesia? Atau seperti apa Mas Anung, silakan. Iya, sebenarnya ini hal yang baru pertama kali ini kita lakukan. Kita mencoba untuk mempresentasikan dulu ke masyarakat, tapi secara secara eksklusif gitu Mas. Eksklusif, ya, secara eksklusif. Makanya kita sebut spesial gitu kan. Dari situ kan kita pengen tahu ada reaksinya seperti apa, terus bagaimana tanggapannya seperti apa, dan dari special screening ke special screening itulah yang kemudian mengkerucutkan niatan kami. Akhirnya kemudian kita berani kita tayang di bioskop gitu. Yes, Mas, ini kan kita lihat chemistry pemain sampai hari ini aja masih berasa, Mas. Sampai sekarang ini masih dipangku sama Pujar. Ini gimana sih Mas proses pemilihan cast yang bisa ensemble yang sangat luar biasa ini Mas? Silakan Mas Anung. Memang pemilihan Kiran ya, Nidah Kirani itu tokoh utama itu memang sulit, susah. Karena memang pertama dia harus menjadi seorang pelacur, gitu kan. Artinya di dalamnya juga harus ada adegan-adegan yang membutuhkan intimasi scene, gitu kan. Kemudian yang kedua, dan semua berbalut agama, gitu kan. Yang rata-rata memang tidak mudah untuk memainkan ini. Tidak mudahnya itu karena berhadapan dengan followernya biasanya, gitu kan. Berhadapan dengan followernya, berhadapan dengan netizennya. Nah, kami menemukan Agni itu pada saat itu secara tidak sengaja, ya mungkin karena karena castingnya sendiri memang yang mencari Agni, jadi bukan sutradaranya tapi Agni yang mencari Agni. Dan alhamdulillah memang Agni terus menyambutnya dengan sangat serius, antusias. Terlihat pada saat readingnya, bagaimana readingnya, terus kemudian dia datang readingnya seperti apa, antusiasnya sangat kuat, dan saya menyenangi sekali aktor-aktor yang seperti itu. Jadi bukan aktor yang hanya bisa bermain dengan bagus saja, tapi aktor yang betul-betul cinta dengan karakternya. Karena itu makanya kita berharap yang lain-lain pun juga seperti itu. Dan ternyata ya kita menemukan Mbak Jenar, gitu kan, terus kemudian Andri Masardi, kemudian Mas Doni, semua itu kan. Jadi kami itu bisa seperti ini ya karena memang kami mencintai pekerjaan ini. Kami mencintai karakternya, kita cintai betul. Saya juga pada saat mendirect juga mencintai betul tema film ini, cerita dari film ini. Jadi ya cinta itu memang nggak bisa bohong. Yes, dan ini bentuk cinta dari semua yang ada di sini ya kan. Terima kasih Mas Anung. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Agni dulu berarti. Langsung menyambung tadi pernyataan dari Pak Ram kemudian juga Mas Anung. Ini peran yang nggak main-main untuk seorang Agni sebagai seorang aktor. Apa yang paling men-trigger untuk seorang Agni? Oke, ini harus diambil tantangan ini Agni. Silakan Agni. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih ya sudah hadir dan mendukung official poster dan trailer kami. Semoga suka.
Dan aku mau bilang makasih lagi-lagi sama Mas Anu, sama Pak Ram yang sudah selalu memberikan peran-peran yang sangat menantang. Buat aku di sini, aku sangat tertantang karena ini adalah pencapaian baru aku di dunia acting. Karena peran Kiran ini sungguh luar biasa buat aku. Dari segi range emosinya sungguh luas. Dan juga aku berperan dalam 2 peran gitu. Yang satu Kiran yang masih solehah, dan yang satunya lagi Kiran yang sedang mencari jati dirinya. Kiran yang menjadi Agni. Enggak lah teman-teman. Gitu. Terus bisa nge-blend banget dengan jajaran cast, gimana chemistry bisa nge-build ya? Karena ini kan juga ada di 2 layer yang susah di perannya, tapi harus ensemble cast-nya juga chemistry juga harus dapat gitu. Gimana nih? Karena pemimpinnya juga kali ya, sutradaranya juga gitu. Yes. Menurut aku karena Mas Hanung juga gitu, dan nggak ada yang miscast gitu, dan waktu itu aku sharing gitu ya, Mas senior juga yang di sini, terus sama Mas Andri juga. Mas Andri selalu bilang kalau aktor yang hebat adalah aktor yang ngedukung lawan mainnya dengan bagus gitu. Dan teman-teman di sini memberikan itu semua buat aku. Jadi kayak makasih banget. Jadi no excuse buat kita semua kalau nggak main nggak bagus buat kalian. Yeay. Agni, thank you. Kalau jelek gimana? Enggak lah, nggak mungkin Mbak Jenar jelek. Aduh, nggak mungkin lah. Iya. Sekarang aja masih sesayang itu ya kan? Iya. Terima kasih Agni, nanti kita dari pertanyaan teman-teman media. Andri sekarang, Andri, kalau lo boleh dijelasin tadi, jadi penasaran juga nih teman-teman media yang baru melihat pertama kali karakternya gimana, dan lo apa yang bisa gimana ngedalamin karakternya yang ada di sini, Andri? Halo semuanya, selamat malam. Saya Andri Mas Hadi. Di film Tuhan Izinkan Aku Berdosa kebetulan sama Mas Anung dikasih jadi Darul ya. Untuk prosesnya Darul kurang lebih mirip-mirip waktu itu sama Agni pas habis kita meeting pertama sama Mas Anung. Kata Mas Anung, kalian berdua sering-sering ikut kajian. Waktu itu pas bulan puasa Mas ya. Jadi alhamdulillah kita hampir setiap hari ikut kajian di masjid ya Agni ya. Kita di Blok M di mana gitu kita ikutin. Maksudnya ya kita observasi lah. Observasi terus ternyata sangat amat membantu untuk proses syuting. Dan yang saya senang banget juga Mas Hanung benar-benar hands on banget ke semua scene, tajam banget. Dan buat aku sih sebagai pemain kerasa banget ya, maksudnya tensi dramatiknya, tensi apanya tuh Mas Hanung pegang tuh jadi lebih tajam. Yes, berarti observasinya berapa lama tuh sampai ke kajian-kajian gitu? 2 bulan ya. Kurang lebih Kalau ya? kita 2 bulan, Iya. kalau aku lebih dulu, jadi mungkin ada 3 bulanan. 3 bulanan. Kurang lebih Dan ya. kakeknya Agni kan kiai. Iya. Jadi Iya, sebelum kita mulai proses ini, aku disuruh pulang kampung dulu. Agni dapat tugas dari Mas Hanung. Kamu mau kemana gitu, lebih lebaran pulang kampung ketemu kakek. Yaudah belajar ngaji ya, jangan kemana-mana. Buat Agni. Jadi memang 4 bulan. Sebulan sebelumnya membahami. Berarti memang tanggung jawab ini memang diberikan kepada pemainnya, memang sangat luar biasa ya Mas Anung ya, untuk jajaran pemain berarti ya. Siap, Andri, thank you, Andri. Tepuk tangan untuk Andri Mas Hadi. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Sekarang kayak Om Doni Damara. Ini fansnya paling banyak loh tadi. Mana suaranya untuk Om Doni Damara? Kenapa sih sama Om Doni coba? Iya. Flamboyan ya. Pesonanya memang gak pernah luntur ya. Luar Open biasa. my dead body ya. Punya Mbak Ami nih. Om Doni Damara ini karakter yang ada di sini dan juga tema yang dibawakan oleh Mas Anung juga sangat luar biasa. Apa yang didapatkan di selama produksi ini, Om Doni Damara? Silakan. Ya, makasih teman-teman jurnalis untuk sempat menyempatkan nonton trailer dan menyaksikan official poster kita. Pertama kali saya ditawarkan ini, terus kemudian saya berusaha mencari novelnya, saya baca, wah ini tokoh amat sangat manipulator, dan menurut saya ini Saya banget. banget nih gitu ya. bagaimana saya bisa berusaha bertransformasi menjadi dosen, pacar, hingga kemudian menjadi mucikarinya. Tentu saja itu tuntunan dari nahkoda saya, untuk saya kasih semaksimal mungkin, tinggal nahkoda saya mengerem dan menggasnya, itu aja sih terutama. Dan bagaimana saya berhadapan dengan
Kiran itu dan teman-teman yang lain di sini dengan melalui berbagai dan berjam-jam reading akhirnya ya ngalir aja sih seperti itu. Akhirnya dapat chemistry masing-masing ya Mas Doni. Siap. Terima kasih Om Doni Damara. Selanjutnya ada Mbak Jenar Maisa Ayu. Kok nggak ada yang wow kayak Ada apa sama kalian? Gak mau kalah Om Doni. Mbak Jenar Ami. Kali ini kembali dipertemukan lagi barengan sama Agni, gitu kan? Bosen ya? Nah, bukan pertama kali kan kerja sama Agni gitu. Nah, ini gimana Mbak Jenar dengan peran yang ada di sini juga beda lagi pasti yang diberikan oleh seorang Jenar Maisa Ayu. Silahkan. Jadi pertanyaan. Kesannya gimana selama proses produksinya? Oh iya. Dia memang bukan yang pertama kali. Halo semuanya, terima kasih walaupun tadi nggak aw kayak Mas Doni ya, Mas Doni. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, ini bukan kali pertama saya dengan Agni, tapi sudah pertama kali ditawari oleh Mas Hanung. Judulnya Tuhan Izinkan Aku Pelacur. Waktu itu masih belum Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Ya. Skrip pertamanya masih begitu. Saya bilang sama Mas Hanung, oh ya berarti saya jadi Tuhannya ya. Pelacurnya kayaknya Agni ya bener. Ya ini memang bukan yang kali pertama sama Agni, tapi buat saya Agni di sini mau menerima film ini adalah sebuah keberanian ya, seperti yang tadi Mas Hanung juga sudah bilang. Ini bukan sekedar peran yang sulit, tapi bagaimana juga sulit di belakang layar dan di luar layar nantinya, karena yang harus dihadapi oleh Agni bukan saja pemeran-pemeran yang lain seperti saya gitu, tapi juga penontonnya. Tidak semua orang pasti akan berani untuk menerima peran ini. Tadi mungkin Mas Hanung masih belum punya kesempatan untuk menceritakan juga ya, karena ternyata sebetulnya sudah ditawarkan ke beberapa pemain tetapi tidak ada yang berani gitu. Dan karena itulah memang sebetulnya saya selalu percaya gitu ya, sebuah karya itu selalu memilih pemainnya gitu. Dan inilah salah satunya ya, salah satu contohnya memang skrip ini memilih Agni. Dan buat saya nanti bisa disaksikan, walaupun memang saya mungkin tidak valid karena saya adalah sama-sama pemain gitu ya, pendapat saya tidak valid, tapi menurut saya Agni sudah memerankan ini dengan sangat baik di sini. Dan saya sangat berterima kasih juga buat Mas Hanung, buat Pak Ram gitu ya, yang sudah berani untuk mengangkat tema yang sangat sensitif ini dengan segala resiko yang akan kami hadapi. Ini badai masih belum terlihat ya. Badai di depan kita mungkin nantinya akan sangat besar. Tapi kami sangat mohon dengan segala kerendahan hati, semoga bisa diterima dengan hati dan pikiran yang terbuka. Dan mohon kalau memang suka atau memang tersentuh, tolong kami juga untuk menyuarakan gitu ya. Kadang-kadang mungkin kami nantinya akan tergeser menjadi minoritas gitu. Tapi tolong percaya bahwa kita semua punya suara untuk menyuarakan hal-hal yang tidak bisa disuarakan. Ini penting sekali. Yes. Nggak bisa ngomong ya, nanti aja nontonnya ya. Iya, jadi pas habis nonton dulu kita ngobrol lagi enak tuh jadinya tuh. Aduh, gregetan juga sih, tapi ntar sama. Supaya biar tetap tidak spoiler ke teman-teman yang belum nonton. Tepuk tangan untuk Mbak Jenar Maisa Ayu, thank you. Mas Ringan Raul juga yang berada bersama kita. Ini pada saat datang sih, oh ini nih masalahnya nih. Ada emang di kehidupan nyata sama. Mas, apa yang membuat Mas Ridwan tertarik juga untuk ikut ada di sini? Karena tema yang dibawa cukup, yang tadi dibilang Mbak Jenar juga, ini ada tanggung jawab besar nih yang diberikan kepada industri perfilman. Silakan. Iya, terima kasih semuanya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai apa? Iya. Iya. Kalau di trailer tadi jadi bayangan tadi. Bayangan. Asul lah pokoknya. Terima kasih ya. Biasanya kan jadi public enemy ya. Ini sekarang jadi public United of the States teroris.
Jadi tantangannya dan bebannya itu sangat besar buat saya, tapi ya bismillah aja karena ini kan sebuah film, jadi memang harus ada tokoh seperti ini dan semuanya buat saya superhero sih di film ini, semuanya pas, jadi superhero yang ya memerankan sesuai dengan karakternya masing-masing, jadi alhamdulillah juga sih kita semua bisa melewatinya. Gitu. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Ridwan Raul. Terima kasih. Ada Mas Nugi juga di sini. Mas Nugi ngobrol dong, karakternya cukup misterius ya, karena baru dikasih di-spill sedikit tadi di dalam official trailer nih Mas. Jadi merak. Jadi, ini gimana Mas? Penjelasannya kenapa bilang tiba-tiba merak? Silakan. Terima kasih sudah hadir gimana? Untuk malam ini. Terima kasih buat para Mas Anung mempercayakan satu karakter yang saya sama sekali nggak pernah kepikir bakal main. Dan ternyata tadi baru denger aku. Ini salah satu karakter yang banyak nolak. Kok aku mau? Nah, kenapa tuh? Mas itu aku juga bingung. Baru banyak yang nolak tadinya. Karena aku tutut banget di sini. Dan ini aku belum pernah mengalami satu dilema dalam membaca karakterku. Di sini saya berperan sebagai seorang pejabat yang bernama Alim Suganda. Namanya loh, itu namanya ya. Terus sebelum dimulai syuting saya udah di foto-foto dulu untuk keperluan properti, dan di situ ada tulisan-tulisan yang menurut saya anjir, gue kejebak di sini nih tokohnya. Dan ternyata pas saya memerankan, challenge dari Mas Anung adalah untuk ngasih lihat bagaimana seorang yang alim tadi menjadi seorang yang sangat alim. Gimana sebegitunya? Jadi ini film, jujur saya nonton pertama kali seumur hidup nonton film sampai saya terkaget-kaget karena nanti moga-moga di premier teman-teman semua hadir ya nonton ya. Amin. Ini luar biasa mencerahkan buat saya pribadi ya. Bahwa satu yang saya ingat dari Mas Hanung ngomong pertama kali, "Wes Mas, kita bongkar semua kemunafikan." Tapi kan nanti 17 tahun. Iya kan tetap ada munafiknya 17. Oke, jadi itu pesan yang dikasih Mas Anung spesifik ke Mas Nugi itu ya? Iya. Dan untuk mendalami peran ini kita bongkar semua kemunafikan. Itu dia. Tepuk tangan untuk Mas Nugi, thank you Mas Nugi. Samo, tunggu Mas Samo dong yang hadir, mengagetkan. Mengagetkan teman-teman cast juga mau. Direncanakan sebenarnya. Oh iya. Atau kena ancaman Ujenar tadi setelah video call. Samo, boleh dong kasih tahu ke teman-teman media gimana, karena tadi juga masih dikasih tipis-tipis nih di trailer. Saya di sini berperan sebagai Hudan, sebagai eye candy dari filmnya ya. Seperti biasa. Sebenarnya gue agak lupa gitu pas syuting gimana. Cuman yang gue inget tuh gue seneng karena ini isu yang sangat sensitif dan jarang banget diangkat gitu. Dan buat gue cukup personal gitu. Jadi ketika gue baca skripnya, gue ngerasa gue cukup beruntung untuk bisa dipilih untuk memerankan Hudan gitu. Dengan sudut pandangnya Hudan yang nanti bisa dilihat apa. Itu aja sih. Siap, baru segitu yang boleh di-spill ya. Kita lihat sudut pandangnya Hudan seperti apa di film. Terima kasih. Dan juga kita punya Keanu Angelo. Ternyata beda sama Mbak Ani. 11-12 nih Bu. 11-12 sama Om Doni Damara ya. Keanu. Keanu aktor Angelo. Ken, ini film yang luar biasa loh. Tadi kita lihat nih produksi dari Pak Ram bersama Mas Anung, teman-teman cast yang luar biasa. Dan lo ada di sini gitu, Ken. Dapat kepercayaan, perannya tadi juga luar biasa. Tampil bentar aja udah. Perempuan sabar. Jangan teriakan aja dulu. Ken, lo gimana memaknai lo bisa mendapatkan peran ini dengan tema yang dibawa
cukup lumayan berat ini kan. Silakan. Tadinya gue kira gue jadi Kiran, nggak tuh jadi kura-kura tau gak lu? Sama Mas Hanung dikerjain gue. Kiran ajar lu. Nah gimana itu kan Mas Gue Hanung? siap-siap nih, jadi Kiran sama Doni Damara kan gue. Gue jadi kura-kura gue. Harusnya, oh berarti sama tukeran duduk sama Om Doni nih. Om Doni di sini nih. Jangan banyak wartawan. Gimana kan Mas Hanung ngerayunya gimana untuk lo mau? Gak pakai ngerayu, gue jual diri ke Mas Hanung tuh kan. Menurut gue judulnya seksi banget. Waktu itu belum diganti ya Mas. Tuhan izinkan aku jadi pelacur. Pelacur tiap gue ngaca ngeliat pelacur gue. Ya kan? Ya kan nih? Sama. Sutradara Mas Hanung, produser Pak Ram, main cast-nya Agni. Let's go deh. Jadi apapun, let's go. Nah, terus setelah ternyata pas syuting jadi itu, gimana lu ngedalamin karakter lu? Jadi syuting gue manyun aja, gue kira namanya gue Kiran. Gue bilang, gue udah siap-siap di rumah ngaca pakai jilbab apa hidup gue. Katanya nggak pakai jilbab, pakai tank top gue. Jadi diri sendiri. Jadi kawan nonton. Jadi diri sendiri. Boleh lihat itu kan Keanu yang jelas. Kira udah pakai jilbab, waktu jadi diri sendiri. Mas Hanung tega juga nih. Oke, kita berikan kesempatan buat teman-teman media sekarang bertanya, ngobrol dengan jajaran guest dan jajaran filmmaker bersama kita. Silakan boleh angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada di sana ya, Mas Bayu. Silakan Mas Bayu, pakai topi. Silakan Mas. Nama media dan pertanyaannya. Cik, oke. Ya, saya Bayu dari tribunnews.com. Pertama, selamat untuk perilisan trailer dan posternya. Saya mau nanya ke Mas Hanung. Nah, terakhir kali sempat ngobrol sama Mas Hanung, kalau untuk tayang sempat ada beberapa detik yang harus di-cut itu, akhirnya gimana Mas Hanung? Apakah jadi yang dipotong dan akhirnya berapa banyak yang dipotong dari versi special screening yang udah ditonton sama teman-teman di sana? Dan minta pandangan juga dari Mas Hanung sebagai sutradara, kira-kira masyarakat kita, terus penonton kita sudah sesiap apa untuk menonton film ini? Karena tadi Mbak Jenar juga bilang ini yang sangat sensitif dan badainya belum datang nih buat teman-teman film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua buat Agni. Untuk Agni ada dua peran di sini, Kiran yang Ukti dan Kiran yang Napti. Nah, kira-kira buat seorang Agni, bagian mana yang paling sulit untuk mendalami karakternya, yang butuh waktu panjang buat kamu dapetin ya emosinya gitu. Siap, terima kasih Mas Bayu. Mas Hanung silakan boleh dijawab pertanyaan yang pertama dulu. Ya. Ini memang tayangan yang untuk di bioskop, yang reguler di bioskop memang tayangan yang 17 tahun ke atas. Yang kemarin yang special screening itu tayangan yang untuk 21 plus, yang memang karena memang 21 plus maka kemudian menjadi spesial di situ. Kenapa kita kemudian menjadikan 17? Karena pengennya range-nya bisa lebih luas. Karena ternyata kasus-kasus yang menimpa Kiran itu justru terjadi pada usia-usia ABG, ya kan? Jadi justru malah ketika mereka korban tersebut berada dalam situasi yang ambigu, situasi yang bingung, mau kemana ya, nyari petunjuk kemana ya, nyari arah kemana ya, gitu kan. Nah dari situ kemudian terjadi kebanyakan kasus-kasus yang menimpa Kiran seperti ini. Dan itu makanya saya setelah menonton lagi di special screening, saya kemudian memutuskan, oke, ini saya buang. Ada beberapa adegan, terutama adegan-adegan memang yang sebetulnya sudah terlihat, sudah tersampaikan dengan baik. Oh, pesannya begini. Jadi ketika ada adegan tambahan itu justru malah membuat penonton dikhawatirkan, penonton malah kenapa sih harus ada ini gitu. Jadi ada beberapa memang harus saya cut, ya kan, tapi esensinya sama sekali tidak hilang. Jadi sebetulnya itu aja yang menjadi concern saya, agar supaya range-nya bisa lebih kuat, lebih luas, itu aja. Dan pesannya jadi bisa lebih banyak, lebih sampai ya Mas ya. Terus tadi pertanyaan kedua, seberapa siap menurut Mas Hanung penonton Indonesia menerima isu ini di dalam sebuah film? Saya rasa pada saat pandemi selama 2 tahun itu seolah-olah dunia ini sedang di restart, ya kan? Penonton juga di restart, selera penonton juga di restart semuanya, gitu kan? Dan di Lebaran ini membuka mata saya banget bahwa memang penonton film di Indonesia itu memang
sudah dewasa semua. Artinya sudah dewasa itu maksudnya bukan umur, dewasa itu pemikirannya. Dan mereka enggan diberikan satu hal yang stereotip. Penonton-penonton nggak mau disajikan sajian-sajian stereotip gitu kan. Sehingga kemudian itu yang membuat kita pede. Tapi memang ada yang masih cinta dengan stereotip, ya kan? Karena itu makanya banyak film-film yang religi yang sangat formulaik tetap mendapatkan penonton, 2,5 juta penonton, 3 juta penonton gitu kan. Tapi penonton-penonton baru film Indonesia itu tuh bisa juga sama, 3 juta, 4 juta, bahkan sampai 5 juta penonton gitu kan. Nah, karena itu makanya ini situasi sudah berubah. Karena itu makanya apa salahnya sekarang kita membuat sebuah film yang memang udah, kalau kita memang nggak menyukai stereotip, ngapain kita harus paksain stereotip gitu? Yeah. Kan penonton kan udah jauh-jauh datang dari rumah ke bioskop dikasih sesuatu hal yang biasa aja kan gitu, males kan, harus kasih sesuatu hal yang memang extraordinary. Nah karena itu makanya kita mencoba, ya kan, moga-moga berhasil, moga-moga cinta kita yang ada di sini tertularkan ke penonton-penonton semua. Siap, terima kasih Mas Hanung Brawantyo jawabannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ke Agni tadi ya. Agni silakan boleh dijawab Agni. Lebih sulit mana memerankan Agni sebelum atau sudah proses ini ya perjalanan seorang Kirat di sini. Silakan Agni. Makasih ya pertanyaannya. Jawabannya menurut aku semuanya susah ya, dari sisi solehahnya dan dari sisi begajulannya. Menurut aku nggak mudah, karena balik lagi aku bener-bener harus melucuti tembok aku yang egonya sangat besar, dan ini harus masuk ke karakter yang bener-bener pilu gitu. Dan itu nggak mudah, diperlukan kejujuran, dan buat jadi jujur tuh susah banget ya Allah. Sampai aku disuruh sholat lagi sama Mas Hanung, berserah lagi, baca syahadat lagi, benar-benar belajar dari awal, dari pendalaman karakter, masuk ke proses pendalaman reading, bedah naskah, dan ya aku serahin sama Mas Hanung. Aku nggak mungkin nolak kalau harus disuruh ikut pengajian. Jadi biar ngerti kayak sebenarnya yang mau disampaikan tuh apa sih gitu. Jadi nggak sekedar hanya menghafal dialog gitu, tapi kita ngerti gitu perannya pengen menyampaikan apa dan apa yang pengen kita lihatkan gitu. Oke, siap. Terima kasih Agni, tepuk tangan untuk jawabannya.